Par 33 PERTMUAN tak disengaja. Dirga tertawa kecil sambil menggelengkan kepala menatap punggung istrinya yang berjalan dengan cepat menuju toilet. Entah mengapa akhir-akhir ini ia merasa tingkah Lula semakin menggemaskan. Terutama saat sedang merajuk atau merayu dengan gaya centil seperti tadi. Hal yang membuatnya ingin mempercepat pernikahan mereka. Awas saja kalau sudah sah nanti. Akan aku buat kamu memohon ampun. Ia menatap beberapa paperback milik Lula dan Mama Diana yang tergeletak di lantai. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celana dan membuka beberapa pesan yang belum terbaca. Salah satunya dari Jeff. Hari ini Dirga tidak berangkat ke kantor, mungkin Jeff dan sekretarisnya akan repot dengan beberapa pekerjaan. Bentar ya, Saf. Ayah balas pesan dari Om Jeff dulu. Kamu tahu nggak, Om Jeff lagi kasmaran. Dia pasti kerjanya tidak beres ini. Bro. Ponsel milik Lula terjatuh ke lantai saat dirinya tiba-tiba ditabrak seseorang dari sisi kanan yang membuat tubuhnya hampir terjatuh juga. Maaf, saya tidak sengaja. Seorang pria dengan cepat berjongkok meraih ponsel yang jatuh di antara kedua kakinya. Tidak apa-apa. Maaf saya tidak lihat-lihat, balas Lula. Buru-buru pria itu memeriksa dan memastikan ponsel wanita yang baru saja ditabraknya tidak mengalami kerusakan. Ia tampak bernapas lega saat mendapati ponsel mahal di genggamannya masih dalam kondisi utuh. HP-nya baik-baik saja, kok. Ia mengulurkan tangan demi menyerahkan ponsel. Namun tiba-tiba mematung saat menatap wanita yang berdiri tepat di hadapannya. Kamu, Lula, ucapnya dengan mata membulat penuh. Hal yang sama pun terjadi pada Lula. Ia juga tak menyangka bahwa pria itu adalah seseorang yang dikenalnya di masa lalu. Kamu, raut wajah terkejut pria itu pun berganti menjadi senyum lebar, ternyata wanita itu masih mengingatnya. Ia memandangi Lula dari ujung kaki ke ujung kepala. Dari segi penampilan, Lula yang dikenalnya dulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Di mana beberapa tahun lalu, Lula hanya seorang gadis biasa. Kini wanita yang berdiri di hadapannya adalah sosok wanita cantik dengan penampilan memesona. Hai Lula, kamu masih ingat aku? Apa kabar? Lula menarik napas panjang, lalu dengar raut wajah malas menjawab, baik. Meskipun melihat betapa ketusnya Lula, namun tak membuat pria itu sadar diri. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Ia masih tersenyum. Kali ini mengulurkan tangan, namun Lula tampak enggan untuk menyambut. Tak ingin berlama-lama dengan pria itu, Lula pun memasukkan ponsel miliknya ke dalam tas. Maaf, aku sedang buru-buru. Permisi. Ia hendak melangkah, namun pria itu malah menarik pergelangan tangannya hingga langkah kaki Lula terhenti. Ayolah, Lula, kamu masih marah soal yang dulu itu ya? Aku kan sudah minta maaf sama kamu. Lepaskan aku. Pekik Lula menghempas tangan pria itu dengan kasar. Oke. Ia mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Masih dengan tatapan yang menyiratkan rasa penasaran. Kita kan sudah lama tidak bertemu. Kamu sekarang beda ya. Jadi makin cantik. Apa kamu tidak punya waktu untuk sekedar ngopi sama aku? Aku tidak punya waktu untuk orang seperti kamu. Napas Lula menjadi lebih cepat sekarang. Rasa kesal dan marah bercampur jadi satu dan merasuk ke hatinya, berikut ingatan-ingatan buruk tentang pria di hadapannya. Jika bisa memilih, ingin rasanya menghilang saja agar tak perlu bertemu dengan pria brengsek ini. Kamu masih galak seperti dulu, tapi aku suka. Dengan tidak sopannya, ia mencengkram lengan Lula. Tanpa disangka, Lula bereaksi dengan cepat. Menekuk lutut dan mengarahkan ke bagian paling mematikan pria itu. Mendadak wajahnya berubah merah. Rasa sakit tak terkira pun menjalar yang membuat dua tangannya refleks memegangi benda paling berharga miliknya. Kamu juga masih sama seperti dulu. Tetap gila, kurang ajar dan perlu dimusnahkan. Lula mengusap-usap lengannya yang baru saja disentuh pria itu, lalu tanpa memerdulikan apapun segera melangkah pergi. Perempuan itu kalau ke toilet lama ya, nak. Mereka ngapain coba?
Masa dandan sama ke toilet itu sama lamanya, gerutu Dirga seraya memegangi botol susu putranya. Kamu mending sama ayah, kalau sama bunda dan oma ribet. Ia melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Hampir 20 menit menunggu, namun baik Lula maupun Mama Diana belum juga kembali. Kamu sudah kenyang ya, nak? Ia meletakkan botol susu yang hampir kosong setelah meyakini Baby Zaf sudah kenyang. Kemudian meraih tubuh mungil itu dan menggendongnya. Anak ayah sekarang sudah berat ya. Sambil menghujani pipi gempil itu dengan ciuman. Dirga, suara yang terdengar tak asing menyapa, membuat Dirga seketika menoleh. Tampak seorang pria yang hampir seusianya berdiri dalam jarak kurang dari 2 meter dengan ekspresi wajah seperti menahan sakit. Simon, hei, apa kabar? Keduanya saling menyapa dengan berjabat tangan. Dirga tersenyum ramah menyambut teman sekaligus rekan bisnisnya itu. Kurang baik, ujarnya. Ngomong-ngomong aku tidak menyangka akan bertemu dengan kamu di sini. Sama, kamu kurang baik kenapa memangnya? Dan muka kamu kenapa kusut begitu? Apes, tadi abis ketemu mantan di sana. Ia menunjuk ke arah toilet. Biasalah, kamu tahu kan? Dirga terkekeh setelah menyadari kebiasaan temannya itu. Jangan-jangan kamu masih brengsek seperti dulu. Kamu kan tahu bagaimana aku. Pria bernama Simon itu menatap bayi kecil yang digendong Dirga. Bayi ini anak siapa? Anak kamu ya? Iya, ini anakku, jawab Dirga membuat pria itu cukup terkejut. Oh ya, aku baru tahu loh kalau kamu sudah punya anak. Ia menatap wajah Baby Zaf dan Dirga bergantian. Setelah melihat kemiripan wajah keduanya, barulah ia meyakini ucapan Dirga benar adanya. Kita kan belum pernah ketemu lagi sejak proyek terakhir, jawab Dirga santai. Iya juga sih. Kerutan tipis terlihat di kening pria itu seperti banyak pertanyaan di benaknya. Tapi beberapa bulan yang lalu aku sempat bertemu Alika di sebuah kafe dan seingatku dia tidak sedang hamil. Makanya aku tidak menyangka kalau kamu sudah punya anak. Mendadak senyum yang sejak tadi menghiasi bibir Dirga meredup mendengar ucapan temannya itu, memikirkan sebuah jawaban yang tepat untuk diberikan kepada Simon. Soal itu sebenarnya. Terus Alika mana? Aku harus mengucapkan selamat atas kelahiran anak kalian. Lagi, ucapan pria itu membuat Dirga tak tahu harus berkata apa. Sebab Dirga adalah seseorang yang cukup tertutup dan tidak suka urusan pribadinya diketahui banyak orang. Hanya orang-orang terdekat yang mengetahui masalah yang membelit rumah tangganya akhir-akhir ini. Simon, sebenarnya aku dan Alika sudah resmi bercerai dan ini adalah anakku dengan istriku yang lain. Semakin terkejut saja Simon mendengar ucapan Dirga. Karena tak pernah mendengar kabar tentang Dirga yang bercerai dengan Alika ataupun pernikahannya dengan wanita lain. Lalu kapan dan bagaimana? Pertanyaan itu memenuhi benak Simon. Tapi bukannya beberapa bulan lalu kalian masih? Maaf. Kalau soal itu aku tidak bisa bahas terlalu dalam. Ini kan masalah pribadi, ucap Dirga berusaha membatasi keingintahuan temannya itu. Simon mengangguk tanda mengerti, sebab dirinya pun tak ingin terlalu ikut campur dengan urusan pribadi orang lain, meskipun sebenarnya penasaran. Oh, baiklah, aku mengerti. Aku ikut sedih mendengar perceraianmu dengan Alika. Terima kasih. Kebekuan sejenak mewarnai obrolan mereka. Simon yang menyadari ekspresi Dirga berusaha untuk mengurai kecanggungan yang tercipta. Oh ya, bagaimana dengan kerja sama pembangunan taman hiburan yang kamu kerjakan dengan Anfa Group? Aku dengar sudah berlanjut ya. Sudah. Sekarang sedang dalam tahap pembangunan. Wah, proyek besar seperti itu pasti memberi keuntungan yang sangat besar. Lumayan. Maaf. Mas, aku lama di toilet. Tadi ada insiden kecil, ucap Lula yang baru tiba bersama Mama Diana. Ia menatap punggung seseorang yang tengah mengobrol dengan suaminya. Spontan kelopak matanya melebar ketika pria itu menoleh. Keduanya pun sama-sama menunjukkan reaksi terkejut. Simon, panggil Mama Diana. Meskipun tampak sangat terkejut,
namun Simon berusaha tersenyum sebisa mungkin. Apa kabar, Tante? Baik, lama kita tidak bertemu ya. Bagaimana, kamu sudah menikah belum? Simon menatap Lula sekilas, kemudian menggeleng pelan. Belum ketemu jodohnya, Tante. Pria itu lalu menunjuk Lula dengan matanya. Kalau yang itu siapa? Dirga pun menarik Lula ke sisinya dan melingkarkan tangan di pinggang. Kenalkan, ini istriku. Namanya Lula, ucap Dirga membuat mata pria itu membeliak.